Aina Nurani asik sekali. Kecil Funky Remix. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjelek jeduk di aplikasi Dailymotion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, langsung aja, di sini gak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian masuk ke awal video. Setelah itu kalian bisa klik yang terhapus, lalu kalian bisa pilih yang media, kalian tambahkan foto kalian. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja panjangin sampai detik 09.12. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja masuk ke dalam move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal video atau di bagian awal foto. Setelah itu kalian bisa ubah jadi 765. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 01.09 dan di sini kalian bisa atur jadi 1075. Di detik video yang selanjutnya, di sini kalian bisa atur jadi 1315. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.04 biarin jadi 1315. Di detik video yang selanjutnya, di sini kalian bisa atur jadi 1135. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 05.00. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 1055. Lalu kalian kasih keyframe di detik video yang selanjutnya dan kalian bisa atur jadi 1350. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 05.28. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 1405. Lalu di detik video yang selanjutnya, di sini kalian bisa atur jadi 1595. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 05.26. Lalu kalian bisa atur jadi 1560. Dan setelah itu di detik video yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 760. Kalian berkecil jadi 760. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di foto paling akhir dan di foto paling akhirnya kalian bisa atur jadi 1120. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertengahan keyframe yang pendek-pendek. Kalian kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Pokoknya di pertengahan keyframe yang pendek-pendek kalian kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin sampai selesai. Nah, dan kalau udah selesai kayak gini, sekarang kalian masuk ke dalam bagian pertama. Setelah itu di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 01.09. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 02.06. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.04. Lalu di detik 03.27. Setelah itu di detik 05.00. Lalu di detik 05.21. Setelah itu di detik 05.28. Lalu di detik 06.18 dan di detik 06.26. Setelah itu yang terakhir di detik 07.15 kalian bisa kasih keyframe. Nah, dan kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di detik 01.22. Nah, di sini kalian bisa turunin fotonya ke bawah. Kalian kira-kira aja sendiri, sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Lalu di detik 03.16 di sini kalian bisa turunin, sesuaiin sama yang di awal. Lalu di detik 05.10, di detik 06.08, lalu di detik 07.05. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di bagian akhirnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lanjutin kayak gitu terus, yang di awal kasih kurva ketiga dan di akhir kasih kurva kedua, kalian lanjutin sampai selesai.
Nah, dan kalau udah selesai, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam efek. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Upin di bagian distorsi Arwap. Setelah itu di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian tone-nya atur jadi 0,70. Lalu di sini kalian bisa gandakan, klik yang di bagian bawah, untuk tone-nya ubah jadi 0,60. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya Ayun di Move Auto Transform, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,40. Di sini kalian bisa ubah jadi 0,40 bukan 1,40, aku salah. Lalu di bagian sudut satunya kalian bisa ubah jadi negatif 2,5 derajat. Dan di bagian sudut 2-nya kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di Move Auto Transform, tambahkan efek yang namanya ombak humming. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar, di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk ke dalam bagian frekuensi, dan di sini kalian bisa ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Lalu kalian bisa masuk ke dalam magnitude-nya, kalian bisa ubah jadi 25. Setelah itu kalian bisa gandakan, klik yang di bagian bawah, dan buat sudutnya di sini kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu di sini kalian bisa cari yang bidang bintang sederhana. Setelah itu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Dan di bagian posisinya, yang bagian X kalian bisa kasih keyframe di awal biarin jadi 0, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir. Setelah itu kalian bisa ubah jadi negatif 160. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian skala dan kalian bisa ubah jadi 2,35. Lalu kalian bisa masuk ke dalam ukuran, dan di bagian ukuran kalian bisa ubah jadi 0,398. Lalu setelah itu di bagian patternnya kalian bisa atur jadi 17,0. Lalu kalian masuk di bagian warna dan kalian bisa ubah jadi warna merah. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian jumlah, dan untuk jumlahnya kalian bisa atur jadi 10,00. Nah, lalu setelah itu kalian bisa masuk di bagian kecerahan, di kecerahannya ubah jadi 0,605. Lalu setelah itu kalian bisa langsung aja gandakan yang bintang sederhana. Lalu kalian bisa pilih yang di bagian bawah. Oke, setelah itu di bagian posisi X-nya kalian yang akhir kalian bisa ubah jadi negatif 106. Nah, setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Lalu di bagian ukurannya kalian bisa ubah jadi 0,100 atau 0,100. Lalu kalian masuk di bagian warnanya, ubah jadi warna putih. Setelah itu kalian masuk di bagian jumlah, dan di sini kalian bisa naikin jadi 16,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya fade in or out di bagian opacity or visibility. Nah, setelah itu di bagian outnya kalian bisa ubah jadi 0,00s. Oke, nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang media. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto kedua kalian. Nah, setelah itu kalian bisa potong di detik 10.24. Oke, nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di detik 10.09 sama di akhir. Lalu di pertengahan detik bitnya kalian bisa kasih keyframe dan kalian bisa ubah jadi 675. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di pertengahan keyframe akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian masuk di bagian foto pertama, kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion wrap, tambahkan efek upin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, dan kalian tambahkan efek ombak ambing. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 90,0 derajat, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 80,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 70, dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 0. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Klik tambahkan efek, masuk di distortion wrap, cari efek yang namanya cermin. Klik yang pengaturan standar.
Nah, di bagian alpanya kasih keyframe di akhir biarin jadi 100 dan di awal ubah jadi 0,0%. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ke 3 dan horizontalnya kalian geser ke bagian kanan segini. Kalian bisa ikutin ke aku. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik titik 3 di pojok kiri bawah. Setelah itu kalian bisa salin efek dan kalian tempelkan di foto detik 10.03. Lalu di foto depannya. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian cermin, kalian balik keyframe yang di awal sama di akhir. Setelah itu kalian bisa kasih kurvanya kayak yang tadi, kurva ketiga dan horizontalnya kalian kebelakangin. Lalu di sini kalian bisa langsung aja salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di foto terakhir. Oke, nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aja tambahkan foto yang selanjutnya di detik 10.24. Kalian bisa tambahkan foto kalian yang ketiga. Lalu kalian panjangin sampai detik 16.06. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan di akhir kalian biarin jadi 1080. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang kedua di detik 11.07 dan di sini kalian bisa zoom jadi 1475 sama di detik 15.22. Di sini kalian atur jadi 1475. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir juga sama kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian pertama. Di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir sama di detik bit yang kedua di bagian awal. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 15.22 dan di sini kalian bisa turunin fotonya, kalian bisa sesuaiin sesuai sama foto kalian sendiri-sendiri. Kalau kurang turun ya kalian turunin. Dan lalu setelah itu kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Oke, nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian bisa potong di tengah. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto bagian awal. Kalian bisa salin dari foto pertama. Kalian bisa salin efeknya. Setelah itu di sini kalian bisa tambahkan di foto bagian di detik 13.01 sama di foto detik 13.21. Nah, setelah itu kalian bisa tempelkan di foto sebelumnya di detik 13.08. Lalu di sini kalian bisa masuk di bagian cermin, kalian ubah keyframe di awal sama di akhir. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian kebelakangin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di foto detik 13.28. Oke, nah kalau udah kayak itu, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 11.24. Di detik 10.24 kalian tempelkan efeknya, hapus efek cermin. Lalu kalian bisa klik yang tanda ganda, pilih yang salin satu layar. Lalu setelah itu di sini kalian bisa tempelkan di semua foto di belakangnya sampai selesai, kecuali foto di detik 13.01 sampai di detik 13.28 kalian lewati karena tadi kan udah kita tambahin efeknya. Setelah itu kalian bisa klik yang tempel efek. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto detik 10.24. Kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Di bagian resultnya kasih keyframe di awal ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva bagian kedua. Kalau udah gitu kalian bisa salin efek glow scan-nya dan di sini kalian bisa tempelkan di foto detik 12.18. Kalian bisa tempelkan efek glow scan-nya dan juga di detik 14.12 kalian bisa tempelkan efek glow scan-nya di situ juga. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk di foto di detik 08.27. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Lalu di sini kalian bisa potong di detik 19.20.
klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya selain latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya linear strike, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 0,00. Lalu kalian masuk di detik 9.12, kalian ubah jadi 0,07. Dan di bagian akhir ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Dan di bagian akhir kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja gandakan efek linear strike-nya. Setelah itu kalian bisa pilih yang bagian bawah, dan di bagian sudutnya di sini kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali klik yang tanda tumpuk, lalu di sini kalian bisa pilih yang namanya salin satu layar. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa tempelkan di detik 12.06. Kalian bisa klik yang tanda tumpuk, lalu di sini kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Setelah itu di sini kalian bisa masuk ke dalam efeknya, masuk di bagian efek linear strike bagian atas, dan di sini kalian sesuaiin keyframe-nya di detik bit bagian tengahnya. Sama di linear strike bagian bawah juga sama. Setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 04, di detik 14.00. Kalian bisa tempelkan satu layar. Dan untuk keyframe di bagian linear strike di bagian tengahnya, kalian bisa sesuaiin sama detik bit di bagian tengahnya. Nah, kalau udah sesuai kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di awal video di detik 00.00. Lalu kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus, pilih yang kotak, dan di sini kalian bisa regangkan ke area komposisi. Lalu di sini kalian bisa panjangin persegi panjangnya sampai di detik 09.12. Setelah itu kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian distorsi orwap, cari efek yang namanya riak bundar. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian tengah, bagian X-nya, nah di sini kalian atur jadi negatif 37. Lalu kalian masuk di bagian frekuensinya, dan di sini kalian bisa atur jadi 0,87. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian kekuatan, dan di sini kalian atur jadi 0,044. Oke, setelah itu di sini kalian masuk di bagian radiusnya, dan kalian bisa atur jadi 0,80. Lalu kalian masuk di bagian veternya, atur jadi 1,000. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian awal video, klik yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian bisa regangkan ke area komposisi. Lalu di sini kalian bisa gandakan satu layar sampai jumlahnya jadi 3. Lalu kalian masuk di bagian paling bawah, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk ke bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya ubah jadi 0,30. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik atasnya, klik efek, klik tambahkan efek. Tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Pilih yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan untuk exposure gambar, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,88. Setelah itu di sini kalian bisa masuk di blending dan opacity. Kalian klik yang perbedaan, pilih yang subtract. Klik yang bagian paling atas, masuk di color and fill, pilih warna putih. Lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity. Kalian pilih yang kontras, pilih yang overlay. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video atau sampai selesai. Nah, lalu setelah itu kalian bisa masuk di detik 16.06. Kalian klik tanda plus, pilih yang kotak. Kalian regangkan ke area komposisi. Setelah itu di sini kalian bisa potong persegi panjangnya sesuaiin sama audionya di detik 16.22.
Lalu kalian bisa masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0%. Setelah itu di sini kalian bisa turunin di bawahnya coloring. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Kecil Funky Remix. Nah oke teman-teman, kalau udah kayak gitu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Kecil Funky Remix. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.